Hai, perkenalkan nama Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini aku mau cerita nih atau memberi suatu informasi kepada kawan-kawan semua tentang kejadian aneh yang akhir-akhir ini baru viral gitu. Kejadian aneh, super aneh, menggelikan atau gimana gitu. Horor juga creepy. Yaitu nasib naas yang dialami seorang pria yang bernama Muh yang berniat awalnya menikahi kekasih pujaan hatinya. Tak taunya malah kena tipu. Muh yang berusia 31 tahun yang tinggal di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Singkat cerita, Muh berkenalan dengan Mita lewat sosial media Facebook sekitar sebulan yang lalu. Setelah menjalin hubungan secara virtual dan merasa saling cocok, mereka kemudian mengatur waktu untuk ketemuan bareng. Setelah mempertimbangkan beberapa tempat yang dirasa cocok, Mita dan Muh akhirnya sepakat ketemuan di Jalan Udayana, Mataram. Pada pertemuan pertama itu, Muh sama sekali tidak berprasangka buruk terhadap Mita, alias Adi. Mita itu Adi ya. Di mata Muh, Mita ataupun Adi tampilnya layak seorang perempuan pada umumnya. Cantik dan gemulai. Dari segi suaranya pun tidak membuat si Muh ini curiga. Dari pertemuan pertama itu, mereka resmi jadian, alias pacaran. Dalam masa pacaran pun, Mita atau Adi ini selalu memperlihatkan dirinya sebagai perempuan yang solihah. Bahkan, ia kerap mengingatkan Muh ini untuk sholat malam dan sholat subuh. Hampir tiap saat diingatkan lewat telepon. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama itu. Dan gemuruh di hati pria yang bernama Muh ini kian tak terkendali karena setiap malam si Muh ini gelisah memikirkan si Mita. Mita, aku rindu padamu, kita nikah yuk. Begitu kira-kira yang dibilang Muh kepada Adi melalui telepon selulernya. Setelah menyiapkan niatnya, orang yang bernama Mita atau Adi ini menyiapkan hal tersebut. Hubungan mereka pun semakin serius hingga pada suatu malam, bersama orang tuanya Muh ini bareng-bareng melangkah mantap menuju rumah si Mita dengan membawa uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Gede 20 juta rupiah. Sebagai mas kawin atau maharnya. Uang itu pun diterima oleh pihak keluarga calon istrinya tersebut. Menurut gue aneh ya, karena siapa sih pihak calon Adi ini gitu? Siapa sih pihak keluarga Adi ini gitu? Apa bisa jadi itu teman-temannya kali? Hari yang nanti pun telah tiba, Selasa 2 Juni 2020, baru kemarin banget ya. Pada pukul 10 WITA, akad nikah pun dilangsungkan di kantor KUA, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Saksikan oleh para tokoh agama dan masyarakat adat setempat. Lucu sih, serius. Dan yang anehnya, tak ada satupun hadirin di acara pernikahan itu yang menaruh curiga pada si Mita ini, alias Adi. Apalagi separuh wajah si Mita itu ditutup dengan kain. Akhirnya prosesi akad pun dimulai. Ananda Muh bin ... saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Mita binti ... dengan mas kawin berupa uang sebesar 20 juta rupiah tunai, kata orang tua perwakilan Mita saat prosesi ijab kabul. Jadi dijawabnya sama si Muh nih, saya terima nikahnya dan kawinnya Mita binti ... dengan mas kawin 20 juta rupiah dibayar tunai, ucap Muh dengan mantap. Sah, akhirnya sah. Muh dan Mita pun resmi jadi suami istri. Senyum kebahagiaan mereka di hadapan banyak orang. Setelah acara pernikahan tersebut, hati si Muh ini udah gimana, kayak udah memuncak gitu, udah pengen gitu. Tak sabar rasanya Muh ingin memadu kasih dengan sang istri. Namun, Muh terpaksa menanggung keinginannya untuk menjalani bulan madu dan menikmati malam pertamanya. Lantaran Mita bilang padanya, aku lagi datang bulan bang. Sehari 2 hari si Muh ini masih bersabar. Namun, pada malam ketiga si Muh ini mulai curiga. Diam-diam ia mencari tahu identitas Mita ke orang-orang. Dia kemudian bertemu dengan ketua RT tempat di mana Mita itu tinggal. Dia cari di mana tempat asal Mita tersebut. Dan betapa syoknya si Muh ini ketika ia mendapati kenyataan Mita adalah seorang laki-laki. Dengan nama asli Supriyadi atau bisa dipanggil Adi,
dari keluarganya langsung yang ada di Ampenan. Seorang warga mengatakan bahwa kalau si Adi merupakan karyawan di sebuah salon rias pengantin. Nama aslinya Adi, tapi dia dipanggil Mita. Dia orang penjarakan karya Ampenan, katanya. Karena pada saat itu juga merasa shock yang amat berat. Untuk beberapa saat si Mu ini tidak bisa apa-apa dengan tatapan yang penuh hampa. Sementara itu Mita, karena tahu identitasnya telah terbongkar, lekas-lekas kabur dari rumah si Mu ini. Ya, tidak cuma Mu seorang yang berhasil kecoh Adi. Keluarga Mu pun, bahkan warga satu kampung pun juga terkecoh dibuatnya. Untuk bisa menikahi Mu, ternyata Mita alias Supriyadi ini memalsukan dokumen, yakni dengan memasukkan KTP dan ijazah milik orang lain. Lalu ditempelkannya fotonya ini yang menggunakan hijab. Dengan dokumen palsu tersebut, makanya ia bisa menikah. Setelah kesadaran pria yang bernama Mu ini pulih, Mu pun segera memberitahu keluarganya dan langsung menceraikan Mita karena merasa telah ditipu. Ia melaporkan apa yang telah menimpanya ke Polsek Kediri pada 5 Juni 2020. Baru 3 hari pernikahan langsung cerai gitu. Aneh kan? Tak butuh waktu lama, Mita segera ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke Polres Lombok Barat untuk menghindari amarah warga desa Gelogor yang merasa telah ditipu mentah-mentah. Ditipu secara mentah-mentah oleh Adi. Pernikahan pasangan sesama jenis antara Mu yang berumur 31 tahun dengan Supriyadi, umurnya belum diketahui karena tadi kan identitasnya palsu gitu. Dengan menyamar menjadi Mita yang berusia 25 tahun. Nah, jadi pas dia menyamar jadi Mita ini, usia si Mita katanya 25 tahun. Tercatat sebagai pernikahan tersingkat yang pernah terjadi di Lombok Barat. Mereka tercatat sebagai suami istri tak lebih dari 3 kali 24 jam. Aneh ya, menurut gue itu kayak gimana gitu. Maksudnya itu kayak masa orang yang bekerja di kantor sipil itu nggak tahu identitas si Mita ini gitu, kena tipu juga gitu. Aneh kan, orang yang kerja di kantor KUA gitu kena tipu dengan dokumen-dokumennya kalau si Mita ini ternyata itu pria gitu. Menurut kalian gimana guys? Apa menurut kalian ini lucu atau gimana? Ya, saya hanya sekedar memberikan informasi tentang yang berbau horor gitu. Jadi kalau kalian mau komentar, silahkan komentar di bawah. Gimana pendapat kalian tentang yang terjadi di Lombok tersebut. Aduh, cara bicaraku masih kurang pandai, jadi itu aja video dariku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat menjalani aktivitas kalian di rumah, atau di mana, atau di normal, atau gimana gitu. Dan sampai jumpa di ketemuan.